Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengambilan data kualitatif. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan salah satu perbedaan antara data kualitatif dan data kuantitatif, yaitu alat penelitiannya. Nah, dalam metode kuantitatif, alat penelitian atau instrumen penelitian yang sering dipakai adalah kuesioner. Sedangkan dalam metode kualitatif, peneliti sendiri adalah alat pengumpulan data yang tidak dapat diwakilkan ataupun didelegasikan. Nah, itu berarti bahwa peneliti terlibat secara langsung dengan peserta atau partisipan. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data itu sangat tergantung dari sumber informasi dan juga bagaimana cara mendapatkan informasi tersebut. Untuk mendapatkan data yang sahih, diperlukan teknik pengambilan data yang sesuai pula dengan kebutuhan penelitian. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, yaitu wawancara, observasi, dokumen, dan focus group discussion atau FGD. Nah, yang pertama itu wawancara. Nah, wawancara adalah pertemuan dua pihak untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga didapatkan makna dalam suatu topik tertentu. Nah, dua pihak di sini yakni interviewer atau orang yang melaksanakan kegiatan wawancara dan juga interview atau pihak yang diwawancarai. Nah, oleh karena itu dalam pelaksanaan wawancara diperlukanlah keterampilan dari seorang peneliti dalam berkomunikasi dengan respondennya. Nah, peneliti itu juga harus bersikap netral agar responden tidak merasa ada tekanan psikis saat mereka memberikan jawaban kepada peneliti. Adapun 3 jenis wawancara yakni yang pertama wawancara terstruktur. Nah, pada wawancara ini peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis dan alternatif jawaban yang telah disiapkan. Nah, di sini responden itu diberikan pertanyaan yang sama, kemudian peneliti mencatatnya. Yang kedua yaitu wawancara semi struktur. Nah, pelaksanaan wawancara ini lebih bebas gitu daripada wawancara terstruktur yang tadi tuh, yang dimana narasumbernya itu diminta pendapat dan ide-idenya untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Nah, yang ketiga yaitu wawancara tidak berstruktur. Nah, wawancara tidak berstruktur itu adalah wawancara yang bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis maupun lengkap. Nah, jadi pedoman wawancara itu hanya menggunakan garis besar permasalahan yang ditanyakan saja. Adapun beberapa tips merancang sebuah wawancara yang efektif nih. Yang pertama yaitu kenali latar belakang orang yang akan diwawancarai. Nah, sehingga kita nih dapat mengetahui sedikit tentang orang tersebut. Nah, yang kedua, kita juga harus lebih bersifat empati dan netral pada penyampaian narasumber. Dan yang ketiga, kita harus membiarkan narasumber ini untuk lebih banyak memberikan informasi. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dalam wawancara. Nah, kelebihannya yaitu memperoleh data secara langsung, cepat, dan ekonomis. Permasalahan yang dipertanyakan dapat langsung diutarakan, terus tekniknya itu juga bersifat fleksibel karena mudah menyesuaikan dengan keadaan. Nah, adapun kekurangannya nih, yang pertama yaitu jangkauan respondennya relatif kecil dan memakan waktu yang relatif lama daripada angket. Nah, biayanya juga lebih mahal, terus juga dibutuhkan lebih banyak tenaga pewawancara. Nah, selanjutnya yaitu teknik pengambilan data yang kedua, yaitu observasi. Nah, observasi itu adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan semua indera, seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, dan perasa, untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitiannya. Nah, untuk pencatatan hasilnya itu dapat menggunakan bantuan alat rekam elektronik. Nah, berdasarkan proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi itu dibedakan menjadi partisipan observation atau observasi berperan serta dan non-partisipan observation. Nah, untuk yang pertama itu observasi berperan serta atau partisipan observation. Dalam observasi ini, peneliti mengumpulkan data penelitiannya melalui pengamatan dan penginderaan, yang dimana peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden. Nah, contohnya yaitu seorang guru yang melakukan observasi mengenai perilaku siswanya. Nah, yang kedua yaitu observasi non-partisipan. Nah, kalau dalam observasi partisipan, peneliti terlibat secara langsung dengan aktivitas orang-orang yang sedang diamati, maka dalam observasi non-partisipan, peneliti itu tidak terlibat secara langsung, jadi hanya sebagai pengamat independen saja. Nah, untuk kelebihan dalam observasi yaitu peneliti
dapat memahami nih konteks datanya secara menyeluruh, terus juga dapat memperoleh pengalaman langsung, dan juga peneliti ini dapat menemukan hal-hal yang tidak terungkap saat wawancara gitu. Nah, terus kekurangannya itu memerlukan waktu yang lama, terus kurang efektif mengamati gejalanya pada individu saja gitu, dan juga tidak dapat mengamati gejala masa lampau. Nah, teknik pengumpulan data selanjutnya yaitu dokumen. Dokumen itu adalah teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis ataupun dokumen yang ada pada responden atau tempat. Nah, yang dimana responden bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-harinya. Nah, di dokumen ini itu diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Nah, selanjutnya yaitu ada Focus Group Discussion atau FGD. Nah, atau yang biasa kita sebut diskusi kelompok terfokus, yang merupakan suatu metode pengumpulan data yang lazim digunakan pada penelitian kualitatif. Nah, teknik itu digunakan untuk mengungkapkan makna nih dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada suatu permasalahan tertentu. Nah, FGD itu juga dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang ditelitinya. Nah, terus kapan sih FGD ini dilakukan? Yang pertama, jika peneliti membutuhkan pemahaman lebih dari satu sudut pandang. Yang kedua, jika terjadi gap komunikasi nih antar kelompok. Dan yang ketiga, untuk mengidentifikasi fakta secara lebih mendetailnya. Dan yang keempat, itu untuk keperluan verifikasi. Nah, adapun keunggulan penggunaan metode FGD itu adalah memberikan data yang lebih detail dan memberikan nilai tambah pada data yang tidak diperoleh ketika menggunakan metode pengumpulan data lainnya. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya, bahwa teknik pengambilan data itu ada 4, tadi yaitu wawancara, observasi, dokumen, dan fokus group discuss atau FGD. Nah, yang mana teknik pengumpulan data tersebut itu dapat kita sesuaikan kembali dengan kebutuhan penelitian. Nah, semoga informasi yang saya sampaikan pada video kali ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam memahami teknik pengumpulan data kualitatif ya. Sekian dan sampai jumpa.